Belum ada juga ya PowerPoint-nya, saya lihat. Tolong bisa di-share screen segera. Sudah bisa dimulai, moderator. Mana nih kelompok 5? Sudah 4 menit lewat, moderator dan notulen silakan. Saya sudah tidak mau ini lagi ya, tegur lagi ya. Kalau memang tidak ada, maka ya waktunya berlalu begitu saja. Apakah tidak ada yang mau presentasi hari ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titin Marwati sebagai moderator hari ini. Saya persilahkan kepada kelompok 5 untuk men-share PPT-nya dan melakukan presentasi. Mohon maaf teman-teman, apakah layarnya sudah kelihatan?
layarnya sudah kelihatan tapi belum membuka PPT. Apakah sudah kelihatan? Belum kelihatan PPT-nya. Silakan kepada kelompok 5 PPT-nya. Mohon maaf sebelumnya moderator, bisa menunggu sedikit karena kami masih mengatur mau membagikan layar.
Baik, langsung saja saya persilakan kepada kelompok 5 untuk mulai presentasi. Kepada kelompok 5, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lilis dengan akhiran NIM 056 sebagai pemateri pertama. Jadi di sini langsung saja saya mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul jenis media berbasis games. Slide selanjutnya. Jadi di sini ada pengantar media berbasis games. Jadi media berbasis games itu dalam pendidikan adalah alat interaktif yang mendorong keterlibatan siswa dan memberikan evaluasi yang menyenangkan. Ini menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif bagi semua peserta didik. Next. Selanjutnya di sini ada fungsi media berbasis games. Media berbasis games ini berfungsi untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran melalui aktivitas yang interaktif dan menantang. Dan juga siswa lebih mudah memahami materi dan melatih kemampuan berpikir kritis. Selain itu juga media ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi karena memberikan umpan balik dan hasil belajar secara langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya di sini baik, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang pertama itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihannya. Nah, jadi kelebihan media berbasis game itu dia interaktif dan menyenangkan dalam pendidikan. Yang pertama itu dia meningkatkan motivasi belajar dengan elemen permainan seperti poin dan penghargaan membuat pelajaran lebih menarik. Yang kedua itu dia mendorong pembelajaran mandiri. Jadi siswa bisa mengatur kecepatan dan eksplorasi sesuai kemampuan diri. Kemudian yang ketiga dia itu melatih kemampuan kognitif. Jadi dengan latihan berpikir kritis, logika, dan pemecahan masalah melalui tantangan game. Kemudian yang keempat, meningkatkan retensi informasi. Jadi dengan keterlibatan aktif membuat pelajaran lebih mudah diingat. Kemudian yang kelima, dia mendorong kolaborasi game multiplayer, ajarkan kerjasama dan komunikasi efektif. Kemudian yang terakhir yaitu melalui umpan balik dengan memberikan tanggapan langsung untuk memperbaiki pemahaman. Next. Kita masuk pada bagian kekurangannya. Nah, di sini media berbasis game
memiliki ketergantungan pada koneksi internet. Jadi yang pertama itu ketergantungan internet dan perangkat. Jadi dengan banyak game memerlukan koneksi stabil dan perangkat dengan spesifikasi cukup yang mungkin tidak tersedia untuk semua siswa. Yang kedua yaitu risiko kecanduan. Jadi dengan siswa bisa terlalu fokus pada elemen permainan dan mengabaikan tugas belajar lainnya. Kemudian yang ketiga dia potensi gangguan iklan, filter sosial, atau elemen non-pendidikan dalam game bisa mengurangi fokus belajar. Kemudian yang keempat itu biaya pengembangan dan akses membuat atau membeli game pendidikan berkualitas bisa mahal serta memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Yang kelima itu kurangnya personalisasi optimal. Jadi tidak semua game bisa disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar setiap siswa secara maksimal. Kemudian yang terakhir itu risiko dampak kesehatannya. Jadi pengguna layar dalam waktu lama bisa menyebabkan kelelahan mata dan masalah postur tubuh. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next moderator. Baik, di sini ada Kahoot Games Quiz interaktif. Jadi Kahoot ini adalah platform kuis interaktif yang memungkinkan guru dan siswa berkompetensi dalam suasana yang menyenangkan, menggunakan waktu terbatas untuk menambah semangat belajar dan memperkuat pemahaman materi. Selanjutnya, dan di sini juga selanjutnya itu di sini ada kuis interaktif dan menarik. Jadi kuis menawarkan kuis dengan pilihan jawaban yang dapat diakses secara mandiri oleh siswa dan juga memfasilitasi pembelajaran sinkron dan asinkron serta menyediakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif. Mungkin itu saja dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada contoh media berbasis games lainnya. Nah, jadi selain Kahoot dan Quizizz, terdapat berbagai platform yang menawarkan pembelajaran interaktif melalui kuis dan tantangan yang menyenangkan, mendukung evaluasi dan kolaborasi di kelas. Sokratif memungkinkan guru membuat kuis dan permainan seperti Speech Rage dengan hasil evaluasi yang bisa dilihat secara real time. GameKit menggabungkan elemen ekonomi siswa untuk mengumpulkan uang dari jawaban yang benar, untuk membeli power up atau tantangan teman, membuat pembelajaran lebih kompetitif. Sementara itu, Kahoot menghidupkan suasana kelas dengan mode multiplayer langsung, dan Quizizz memungkinkan siswa mengerjakan kuis sesuai kecepatan diri dan fitur leaderboard yang memotivasi. Next. Next. Nah, selanjutnya itu tujuan penggunaan media games.
Nah, jadi tujuan penggunaan media games itu ada beberapa tujuan. Yang pertama itu meningkatkan keterlibatan. Media berbasis games dapat meningkatkan keterlibatan siswa secara signifikan. Dengan pengalaman interaktif, siswa lebih termotivasi untuk berpartisipasi dan menghabiskan lebih banyak waktu dalam pembelajaran. Yang kedua ada mempermudah evaluasi. Media ini menyediakan evaluasi yang lebih mudah bagi guru untuk mengetahui pemahaman siswa. Dengan feedback yang cepat, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya itu yang terakhir membuat pembelajaran menyenangkan. Nah, penggunaan game dalam pendidikan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Dengan elemen permainan, siswa lebih antusias dan tertarik untuk belajar, menciptakan suasana belajar yang positif. Next. Selanjutnya itu ada karakteristik media games yang baik. Nah, jadi ada beberapa karakteristik media yang baik. Yang pertama itu user friendly. Media games yang baik harus mudah diakses oleh semua siswa, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif tanpa kesulitan teknis yang menghambat pembelajaran. Yang kedua ada feedback cepat. Penting bagi media ini untuk memberikan umpan balik instan kepada siswa dan guru, sehingga pemahaman dapat dievaluasi secara langsung dan perbaikan dilakukan cepat. Dan yang terakhir ada variasi sosial. Nah, pada variasi sosial ini media yang efektif harus memiliki beragam jenis sosial dan tingkat kesulitan. Memastikan setiap siswa dapat menantang diri mereka sesuai dengan kemampuan dan pemahaman mereka. Next. Dan yang terakhir itu ada inspirasi untuk pembelajaran efektif. Nah, pembelajaran yang menyenangkan adalah kunci untuk meningkatkan pemahaman siswa. Dengan mengintegrasikan game dan interaksi, proses belajar menjadi lebih menarik dan efektif, mendorong keterlibatan yang lebih tinggi dari seluruh kelas. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Saya membuka 3 pertanyaan. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilahkan kepada Atira Ramadhani. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana cara agar kita itu bisa merancang sebuah desain media pembelajaran yang berbasis game ini agar tetap sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ada di kurikulum dan tidak hanya itu bisa menjadi aktivitas hiburan gitu. Jadi sesuai dengan tujuan tapi juga bukan hanya sekedar aktivitas hiburan. Baik, itu dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya tunjuk. Saya persilahkan kepada Febrianti.
Baik, sembari menunggu pertanyaan dari Febrianti, saya persilahkan kepada Fauzia. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya itu, apakah penggunaan game adalah pelajaran dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kerjasama siswa? Jelaskan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana Febrianti? Saya persilahkan. Baik, maaf karena Febrianti tidak siap. Saya persilahkan kepada Novrianti. Baik, terima kasih kesempatan moderator. Di sini saya akan bertanya. Kan tadi sudah disebutkan bahwa media game itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Apakah motivasi tersebut bersifat sementara atau dapat bertahan dalam jangka panjang? Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada. Baik, izin menjawab moderator. Iya, saya persilahkan. Baik, langsung saja saya ingin menjawab pertanyaan dari Atira Ramadhani yang dimana pertanyaannya itu bagaimana cara merancang media pembelajaran berbasis game agar tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tidak hanya menjadi aktivitas hiburan. Jadi media pembelajaran berbasis game ini bisa dirancang dengan cara menghubungkan permainan dengan materi yang sedang dipelajari. Misalnya soal, tantangan, atau misi dalam game dibuat sesuai dengan konsep pembelajaran sehingga siswa itu tetap belajar saat bermain. Selain itu juga permainan sebaiknya memiliki aturan yang jelas dan tingkat kesulitan itu yang bertahap agar siswa tetap tertarik dan tidak cepat bosan. Guru juga bisa memberikan umpan balik atau penjelasan setelah permainan selesai supaya siswa itu bisa lebih memahami materi. Dengan cara ini, game tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga membantu pencapaian tujuan pembelajaran. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah ada dari pemateri yang lain yang ingin menambahkan? Moderator izin menambahkan. Baik, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari teman saya. Jadi selain yang telah dia jelaskan tadi, saya ingin menambahkan kalau merancang media pembelajaran berbasis game itu harus dimulai dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas sehingga permainan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi guru perlu menentukan terlebih dahulu materi, indikator pencapaian, serta keterampilan yang ingin dikembangkan pada peserta didik. Jadi setelah itu unsur permainan seperti aturan, tantangan, level, dan sistem penilaian dirancang agar berkaitan langsung dengan materi pembelajaran. Misalnya, setiap tantangan atau soal dalam permainan harus menguji pemahaman konsep yang sedang dipelajari. Jadi selain itu, permainan perlu dilengkapi dengan umpan balik agar siswa mengetahui kesalahan dan dapat memperbaikinya. Dengan demikian, game tidak hanya membuat proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif, tetapi juga tetap terarah pada pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mungkin sekilas saja tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tambahannya. Saya lempar ke forum.
Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya persilakan kepada Yastri. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sedikit saya tambahkan, cara lain untuk merancang media pembelajaran berbasis game adalah dengan memastikan bahwa isi permainan tetap berhubungan dengan materi pembelajaran. Guru dapat memasukkan unsur soal, studi kasus, atau tantangan yang mendorong siswa berpikir dan berdiskusi. Nah, selain itu, permainan sebaiknya dirancang agar siswa bekerja sama, aktif bertanya, dan saling bertukar ide. Dengan demikian, kegiatan permainan tetap memiliki nilai pembelajaran. Di akhir permainan, guru dapat memberikan umpan balik atau penjelasan kembali agar siswa memahami materi dengan lebih baik. Sehingga game tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tambahannya. Saya kembalikan kepada penanya, apakah bisa menerima jawaban dari pemateri dan juga tambahan dari forum? Baik, terima kasih moderator dan pemateri yang sudah menjawab serta teman-teman forum yang menambahkan. Saya sudah dapat menerima jawaban dari teman-teman sekalian dan kesimpulan bahwa media pembelajaran itu yang berbasis games harus memang dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran agar tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga betul-betul membantu siswa untuk memahami materi dengan lebih efektif lagi. Baik, dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fausia. Jadi langsung saja pertanyaannya tadi, apakah penggunaan game dalam pembelajaran dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dan kerja sama siswa? Jadi pengguna game dalam pembelajaran itu dia dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dan kerja sama siswa. Jadi dalam permainan edukatif, siswa biasanya dihadapkan pada berbagai tantangan, masalah, atau pertanyaan yang harus diselesaikan dengan cara menganalisis informasi, memilih strategi yang tepat, serta mengambil keputusan. Jadi proses ini dapat melatih kemampuan berpikir kritis karena siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga memahami, mengevaluasi, dan menerapkan konsep yang dipelajari. Selain itu, banyak game pembelajaran yang dirancang secara berkelompok, sehingga siswa perlu berdiskusi, berbagi ide, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan permainan. Jadi interaksi tersebut membantu meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi antar siswa. Dengan demikian, penggunaan game dalam pembelajaran tidak hanya membuat proses belajar lebih menarik, tetapi juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta kerjasama siswa secara efektif. Mungkin hanya sekilas jawaban dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada dari pemateri lain yang ingin menambahkan? Izin menambahkan moderator. Saya persilahkan. Nah, baik, izin saya sedikit menambahkan. Nah, jadi selain yang disebutkan Saudari Etung tadi, penggunaan game dalam pembelajaran itu juga dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kerja sama siswa dalam permainan. Siswa sering diminta untuk membuat keputusan, menyusun strategi, dan memecah masalah yang muncul selama permainan berlangsung. Proses ini melatih siswa untuk berpikir lebih analitis. Selain itu, jika game dimainkan secara berkelompok, siswa akan belajar saling berkomunikasi, berbagi tugas, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan permainan, sehingga kemampuan kerjasama mereka juga berkembang. Baik, mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya lempar ke forum. Apakah ada yang ingin menambahkan?
Saya persilahkan kepada Febrianti. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, jadi di sini saya memberikan contohnya saja kalau pada game kuis kelompok atau permainan pemecahan masalah, siswa ini harus berdiskusi untuk menentukan jawaban mana yang tepat. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis game itu bisa meningkatkan analisis, pemecahan masalah, serta kolaborasi antar siswa selama proses pembelajaran. Mungkin saja sedikit tambahan saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya kembalikan kepada penanya apakah bisa menerima jawaban dari pemateri dan juga tambahan dari forum. Baik, saya dapat menerima jawaban dari pemateri dan juga forum. Dapat saya simpulkan penggunaan game dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kerjasama siswa karena game mendorong siswa untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, serta bekerja sama dengan teman untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, game tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga membantu mengembangkan keterampilan berpikir dan kolaborasi siswa. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan terakhir. Izin menjawab moderator. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Langsung saja di sini saya menjawab pertanyaan dari Saudari Novrianti, di mana pertanyaannya itu tadi sudah disebutkan bahwa media game dapat meningkatkan motivasi belajar. Apakah motivasi tersebut bersifat sementara atau dapat bertahan dalam jangka panjang? Nah, jadi motivasi belajar itu yang muncul dari penggunaan media game bisa bersifat sementara maupun jangka panjang, tergantung pada bagaimana game tersebut dirancang dan digunakan dalam pembelajaran. Jika game hanya menarik secara hiburan, motivasi siswa biasanya bersifat sementara. Namun, jika game dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran, memberikan tantangan yang bermakna, serta diikuti dengan refleksi dan pemahaman materi, maka motivasi belajar siswa dapat bertahan lebih lama dan meningkatkan minat belajar secara berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah ada tambahan dari forum? Saya rasa tidak ada. Saya kembalikan kepada penanya apakah bisa menerima jawaban dari pemateri. Baik, saya bisa menerima jawaban dari pemateri. Dapat saya simpulkan ternyata motivasi belajar yang muncul dari penggunaan media games ini dapat bersifat sementara atau jangka panjang. Tergantung bagaimana cara penggunaannya dalam pembelajaran. Nah, jika gamenya hanya digunakan sebagai hiburan, motivasi itu biasanya tidak bertahan lama. Namun jika gamenya itu kayak dirancang dan digunakan untuk mendukung pemahaman materi, maka motivasi belajar siswa itu dapat bertahan lebih lama. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah presentasi hari ini dari kelompok 5 dengan kesimpulan media berbasis game sangat efektif sebagai alat evaluasi dan motivasi dalam pembelajaran. Baik, saya Titin Marwati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih untuk moderator dan juga untuk presenter ya dan audiens yang tadi sudah presentasi dan juga diskusi ya. Nanti notulensinya mohon bisa dikirim ke grup WhatsApp seperti biasa. Nah, adik-adik semua untuk hari ini sebenarnya ada yang kurang dari pemateri, tapi enggak tahu kalian notice atau tidak ya. Yang kurang adalah kalau kalian lihat di RPS itu ya, saya kasih lihat dulu ya.
kita seperti biasa adik-adik selalu merujuk ke RPS, di mana RPS itu adalah sebagai acuan kita bahwa harapannya kalian itu tidak mengurangi isi dari apa yang harusnya dibahas. Di sini ya untuk pemateri harusnya memberikan penjelasan media pembelajaran itu berbasis games dan juga evaluasi ya. Jadi bukan hanya sekedar games aja tapi juga evaluasi. Karena kedudukan ya media pembelajaran itu tidak hanya untuk sebagai permainan tetapi juga bisa sebagai alat untuk melakukan evaluasi gitu ya. Nah, nanti akhirnya juga akan berdampak di pemahaman kalian mengenai media pembelajaran itu nanti yang akan muncul atau nampak di tugas mind map kalian gitu ya. Jadi harapannya sih sebenarnya tadi pemateri tadi yang saya garis bawahi ya sebagai catatan. Yang pertama kita sudah di pertemuan ke-6 adik-adik gitu ya. Jadi sudah tidak bisa lagi harusnya sih saya untuk menegur kalian. Misalkan waktu kalian itu sudah harusnya presentasi, tadi sudah agak lewat sekitaran 5 menitan gitu ya. Itu keterlambatan itu gitu ya. Saya melihat itu adik-adik semua 3 orang ini tidak siap gitu ya. Padahal ini sudah pertemuan ke-6 gitu ya. Nah itu. Kemudian yang kedua dari pemaparan materinya gitu ya. Sepertinya menurun. Saya tidak tahu kenapa. Apakah ada alasan mungkin saja ada tugas yang berat di mata kuliah lain gitu. Sehingga misalkan mata kuliah ini jadinya tidak maksimal gitu. Yang akhirnya berakibat pada pemahaman teman-teman yang lain gitu ya. Itu kayak jadi snowball effect, artinya efeknya itu dari yang pemateri tidak siap gitu ya, materinya kurang sesuai yang mengakibatkan hal-hal kecil itu bisa jadi pemahaman teman-temannya itu juga tidak optimal gitu. Apalagi misalkan teman-teman di sini belajarnya pada saat ini saja, tidak pada saat sebelumnya, misalkan malamnya belajar mandiri. Nah, itu akan berakibat ke mind map-nya gitu ya. Pemaparan yang sudah maksimal saja belum tentu pemahamannya itu baik, apalagi dengan hal-hal yang tidak optimal di awal gitu ya. Nah, belum tidak sesuai antara RPS. Kemudian yang kedua, contohnya tidak kelihatan mana sih gitu. Yang dimaksud dengan Kahoot, yang dimaksud dengan kuisis itu yang seperti apa sih gitu. Hanya disebutkan saja gitu. Tidak ada kelihatan tampilannya seperti apa gitu. Jadi saya tidak bisa berharap banyak dengan pemateri hari ini gitu ya. Semoga saja mata kuliah ini tidak dijadikan mata kuliah yang mungkin hanya sekedar masuk saja gitu, karena mungkin tugasnya tidak terlalu berat atau mungkin kita online saja. Jadi kalian tidak ada beban atau tanggung jawab yang sama misalkan dengan mata kuliah lain gitu ya. Saya tidak mau berasumsi seperti itu, tapi mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak optimal gara-gara itu gitu ya. Nah, selanjutnya seperti biasa saya memperlihatkan nilai kalian. Kita sudah di pertemuan ke-6 adik-adik gitu ya. Jadi sudah banyak poin yang harusnya kalian bisa dapatkan gitu ketika kalian itu aktif dan juga kalian mengerjakan tugas. Sudah ada juga yang saya tandai di sebelah kanan itu yang keaktifan, tapi nilainya belum saya bisa tampilkan karena akan saya sesuaikan juga dengan notulensinya gitu. Siapa tahu mungkin saya ada yang miss juga. Kemudian sekali lagi mohon bisa diingatkan jika saya keliru karena kita bisa saling mengingatkan gitu ya. Saya sangat terbuka dengan yang namanya kritik ataupun mengingatkan gitu ya, karena dosen saja bisa mungkin ada kesalahan gitu ya. Oke, itu saja untuk nilai. Nah, selanjutnya adik-adik saya masuk ke PowerPoint-nya. Jadi sudah saya tulis ya untuk yang aktif. Jadi kalau misalkan
ada yang miss di situ ya, karena saya setiap kali menyatat yang keaktifan itu bukan hanya di Excel aja secara real time, yang kalian lihat juga sama yang di buku catatan ini. Tadi mungkin Febrianti saya lupa tulis di PPT karena di sini sudah saya catat gitu ya, cuman lupa di sini. Jadi nanti dari hasil notulensinya juga akan saya lihat kembali, siapa tahu saya ada kesalahan juga gitu ya. Nah, seperti biasa tambahan mind map itu 10 menit, jadi nanti akses untuk folder mind map meet 6, oh saya juga salah ya, ini bukan mind map 5, tapi meet 6 itu di jam 9:20 ya. Oke. Nah, adik-adik di sini saya perlihatkan mind map saya yang mungkin belum bagus juga ya, ini cuma draft aja, bahwa kedudukan media pembelajaran yang kita pelajari hari ini adalah dia bisa sebagai games atau permainan dan bisa juga sebagai evaluasi. Nah, itu tidak muncul gitu ya di presenter hari ini gitu ya. Sehingga mungkin ya diskusinya juga terbatas gitu, hanya di bagian permainan aja ya. Nah, di sini satu ciri yang mungkin bisa membedakan antara media pembelajaran yang kedudukannya sebagai games dan media pembelajaran yang kedudukannya sebagai evaluasi adalah dari di mana sih letak dari mereka berdua gitu ya. Nah, kalau kalian sebenarnya kayaknya di mata kuliah semester 5 nanti ya ada mata kuliah pengembangan program pengajaran biologi ya. Itu nanti kalian akan membuat sebuah modul ajar gitu, atau RPP, silabus atau tujuan pembelajaran gitu ya. Ada yang namanya sintaks gitu ya. Jadi sintaks itu adalah sebuah tahapan di dalam pembelajaran, misalkan dalam waktu, misalkan 1 kali pertemuan materi biologi gitu ya di SMP ataupun di SMA itu ada alokasi waktunya. Misalkan untuk di SMP itu 1 kali pertemuan 2 kali 40 menit, berarti totalnya 80 menit gitu ya. Nah, di dalam 80 menit itu di mana sih media pembelajaran games dan evaluasi berada gitu ya. Nah, di sintaks itu biasanya ketika guru itu mau masuk mengajar, mereka bikin dulu tuh modul ajar atau RPP atau silabus atau tujuan pembelajaran gitu ya, alur tujuan pembelajaran untuk memprediksi gitu ya, atau merencanakan gimana sih kedudukan mereka berdua nantinya ketika si guru itu action di kelas gitu ya. Nah, itu namanya sintaks, jadi kayak tahapan-tahapannya. Nah, secara umum ada 3 tuh tahapan, ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup gitu ya. Nah, kegiatan awal, inti, dan penutup itu yang nantinya kita bisa lihat tuh pembedanya ya. Kalau misalkan media pembelajaran yang berbasis dia kedudukannya sebagai games ya, maka bisa saja dia berada di kegiatan inti. Kebanyakan di kegiatan inti. Nanti saya akan perlihatkan contohnya. Ada skripsi yang dia itu pakai salah satu contoh website yang tadi disinggung di PowerPoint, yaitu Kahoot kalau nggak salah ya. Nanti coba dilihat. Itu dia itu menempatkan Kahoot itu sebagai games sehingga sintaksnya kelihatan bahwa games itu berada di kegiatan inti gitu ya. Di kegiatan inti itu kebanyakan kegiatan yang namanya juga kegiatan inti ya. Jadi kalau misalkan 80 menit totalnya, maka mayoritas waktu itu digunakan di kegiatan inti gitu ya. Nah, sementara kalau untuk evaluasi salah satu cirinya, jadi bukan ini satu-satunya ya, tapi banyak mungkin. Tapi tadi karena tidak dibahas sama presenter, ya kita nggak bisa lihat bedanya yang banyak itu gitu ya. Ini yang saya bisa kasih ke kalian satu gitu ya. Yaitu kalau yang ciri-ciri yang media pembelajaran itu kedudukannya sebagai evaluasi, maka kelihatan di sintaksnya itu ada di kegiatan awal ataupun kegiatan akhir. Ya. Karena tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi gitu. Melakukan evaluasi itu berarti kita mau melihat sebelum dan sesudah gitu ya. Jadi di sini saya tidak bilang dan, tapi atau di sini artinya berarti bisa salah satunya, bisa gini aja deh, dan atau akhir gitu ya. Jadi ada di kegiatan awal dan atau akhir, artinya ini bisa jadi ada di awal dan juga di akhir, bisa jadi di akhir aja gitu ya.
dan waktu yang biasanya di kegiatan awal dan di kegiatan akhir itu tidak banyak gitu ya. Jadi ya mungkin dari 80 menit tadi di kegiatan awal misalnya kan 10 menit, kegiatan akhir 10 menit gitu ya. Maka nanti waktu untuk melakukan evaluasi itu hanya segitu aja, atau menggunakan media pembelajaran berbasis evaluasi itu hanya segitu aja waktunya gitu ya. Nah itu, jadi bedanya itu, mungkin kalian bisa tambahkan bedanya, berarti kedudukannya sebagai apa sih tujuannya, misalkan games itu tujuannya sebagai apa, evaluasi itu sebagai apa gitu. Sehingga nanti make sense ciri-cirinya, kedudukannya mereka ada di mana atau di sintaks gitu ya. Nah, kemudian contoh dari website untuk media pembelajaran berbasis games dan evaluasi itu bisa sama gitu ya. Tapi pasti peranannya tadi beda gitu, sehingga si media pembelajaran ini bisa menjadi untuk contoh penerapan di games dan untuk contoh penerapan di evaluasi. Tapi di sini saya kasih kosong gitu ya. Artinya kalian explore sendiri. Misalkan saya mau pakai Kahoot gitu ya sebagai contoh website. Nah, bagaimana sih kedudukannya dia di games contohnya? Misalkan si guru membuat soal pilihan ganda untuk bukan soal ya. Kalau games itu untuk evaluasi berarti ya. Kalau misalkan untuk evaluasi berarti tadi si guru mengembangkan misalkan soal pilihan ganda materi ini gitu ya di kegiatan akhir menggunakan Kahoot. Nah, itu udah masuk contoh tuh ya. Misalkan kalau yang games gimana? Nah, silakan bisa coba sendiri ya. Bikin gitu. Karena saya sudah kasih clue-cluenya gitu ya mengenai mereka berdua ini ya. Nah, di contoh website ini ada Kahoot, ada live worksheet, ada word wall, dan ada Wayground. Nah, Wayground ini tuh sebenarnya tadi quizzes. Nah, karena tadi pemateri itu tidak memperlihatkan websitenya, maka mereka nggak tahu ternyata quizzes itu udah ganti nama, jadinya Wayground gitu ya. Nah, oke, kita ke contohnya. Di sini saya akan memperlihatkan beberapa contoh tadi, walaupun tadi mungkin tidak juga bisa saya perlihatkan. Tadi ada pertanyaan dari Atira ya, bagaimana cara merancang. Nah, kalau saya mau merancang di sini pasti waktunya sangat terbatas ya, tinggal 17 menit lagi. Jadi ini kalian coba misalkan bikin akun gitu ya, karena semuanya gratis kok gitu untuk kita bikin akun gitu. Apakah kita mau mencoba atau tidak itu tergantung kalian gitu ya. Nah, ini salah satunya namanya Kahoot gitu ya. Jadi Kahoot ini salah satu website untuk bisa kedudukannya sebagai games, bisa kedudukannya sebagai evaluasi gitu ya. Nah, saya belum create. Sudah create belum? Belum. Iya, belum create. Nah, di sini kalian bisa lihat di sebelah kiri itu ada pencarian. Bisa saja kita bikin dari awal, bisa juga kita pakai punyanya orang gitu ya. Itu bisa seperti itu adik-adik. Misalkan, ini saya juga baru buka lagi ya. Dia bentuknya bisa macam-macam. Coba kalau yang tadi ya, ada dia kayak ular tangga gitu yang kayak gini. Jadi misalkan ketika dia di kedudukannya sebagai games, itu kan waktunya lumayan lama ya di kelas ya. Ya, jadi ya bisa aja siswa itu diajak bertanding satu kelas gitu ya. Mereka bawa HP-nya masing-masing atau di lab komputer gitu ya, atau berkelompok gitu ya, untuk misalkan menjawab soal gitu ya, atau ya memahami sebuah materi. Jadi nanti ketika dia real time, ada tuh akun mereka di sini. Misalkan apa nih di sini, bio ya. Great. Ini coba aja ya. Nah, ini dia kayak games gitu ya. Jadi kalau misalkan secara real time mereka masuk, ya mereka akan kelihatan nih di sini si avatar bio ini mana, si avatar kelompok berapa mana gitu ya. Nah, ini di sini dia permainannya seolah-olah bisa membuat pulau gitu ya. Nah, ini saya kurang tahu nih gimana dia bentukannya ya. Coba aja gitu ya. Nah, kemudian apalagi
Bisa tanding-tandingan sih kalau untuk games itu gitu, cepet-cepetan, skornya yang menjawab cepat dan tepat itu jawaban apa namanya peringkatnya di atas gitu ya. Itu biasanya kayak gitu kalau games ya. Tapi bentukan gamesnya itu sendiri bisa macam-macam. Nah, kemudian yang bagus itu ada reports-nya adik-adik, jadi laporannya. Jadi secara real time juga siswa itu bisa langsung lihat nilai mereka gitu. Nilai mereka salah berapa dan bisa dikirim ke apa namanya ke orang tuanya gitu ya lewat email kayak gitu. Saya nggak terlalu familiar dengan Kahoot, saya lebih familiarnya sama ini, Quizzes yang sekarang udah ganti nama jadi Wayground ya. Nah mirip-mirip juga sebenarnya gitu ya. Misalkan ini nih, ini sudah ada nih soal dari orang lain, terus kita pakai, kalau misalkan materinya relevan ya, kalau misalnya nggak relevan ya maka kita bikin sendiri gitu. Misalkan ini, di sini ada settingannya gitu ya. Ketika siswa nggak mau baca sendiri ya udah dibacain, bisa nih. Ada timer, ada power ups kayak games gitu ya. Kalau misalkan ngerjain cepat dan tepat itu mungkin dia lebih dapat bonus poin dibandingkan misalkan dia jawab tepat tapi lambat gitu ya. Terus ada memes-nya juga. Kalau dulu saya itu ada memes-nya yang waktu saya bikin website blogspot itu, nah itu evaluasinya itu kan saya pakai Quizzes ya dulu, namanya masih Quizzes, itu ada memes-nya, misalkan kalau dia jawab benar nanti ada reaction gitu yang kita kasih, misalkan oh kalau memes-nya benar gini, memes-nya salah gini, itu interaktif sekali gitu ya dan menarik juga. Coba kita mulai ya, kita klik start, nah dia bentukannya gini. Bulan ukur nama misalkan ini masalah aja ya. Oh benar. Oh ada dapat ini power up gini ya. Oh benar juga. Oh benar, salah. Dan lain sebagainya. Ya, oh ini salah. Ini menarik sekali. Ada berapa soal ini ya? Gitu ya. Jadi silakan aja dicoba ya. Kemudian ada lagi yang namanya live worksheets. Ini mirip-mirip juga dengan apa namanya Quizzes dan Kahoot, tapi bedanya kalau misalkan udah ada ya. Dulu saya bikin cuman nggak tahu, nggak pakai email ini sepertinya. Nah, live worksheet itu bedanya tuh kita bisa bikin kayak LKPD gitu ya. LKPD-nya tuh bisa elektronik gitu ya. Kita misalkan kirim nih, tadi ada kekurangannya, ada app, itu benar juga ya yang dari presenter. Nah, misalkan ini yang bahasa Inggris ya. Ini tuh kita bikin kayak satu halaman ya, kalau mau bikin dari awal kita bikin satu halaman, kemudian kita itu rancang misalkan apa soalnya, jawabannya apa, kunci jawabannya. Nah setelah selesai si live worksheet ini bisa kita share ke misalkan siswa gitu ya. Nah mereka ngerjain itu nanti tampilannya kayak satu halaman gitu ya. Terus mereka jawab misalkan nanti di sini sudah ada ini, kalau kalian lihat ada kotak-kotak ini. Nah itu sudah kita setting ketika mereka nulis di situ nanti ada jawabannya gitu ya. Nanti dibandingkan dengan kunci jawabannya kita gitu. Nah kalau misalkan sudah dijawab nanti akan ada skor. Biasanya di sini adik-adik, di sini gitu. Berapa skornya gitu ya. Jadi mungkin itu agak sedikit beda ya dibandingkan Kahoot sama Quizzes gitu ya. Kalau mereka berdua mungkin tadi tampilannya seperti itu gitu ya. Kalau ini mungkin bisa lebih ininya untuk evaluasi bisa gitu. Ini bagus gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian bikin LKPD atau lembar kerja peserta didik gitu ya, biasanya kan manual gitu ya, kita kasih ke siswa gitu kan, print out-nya, terus nanti kita kumpul, terus kita cek berapa jawabannya gitu ya, manual, kita lihat kunci jawaban, kemudian kita ini. Nah kalau ini enggak, dia udah disetting misalkan kunci jawabannya yang misalkan ini bahasa Inggris ya.
Kalau misalkan bentuk past tense-nya apa nih? Nah, itu kan sudah ditentukan sama guru. Jadi ketika si siswa menjawab kolom itu dibandingkan dengan kunci jawabannya, pasti langsung kelihatan otomatis nanti jawabannya berapa skornya gitu ya. Jadi begitu. Itu kalau live worksheet. Ini sudah pernah saya lakukan di pengabdian gitu ya sama dosen-dosen senior di sini ya. Jadi ada almarhum Pak Amran juga gitu ya, kemudian ada Pak Bustamin, ada Prof juga, itu di SMP 14 Palu gitu ya. Walaupun tidak kelihatan dokumentasinya adik-adik ini untuk menggunakan live worksheet untuk melihat hasil belajar gitu ya waktu pandemi di tahun berapa ini artikelnya 2022 gitu ya ini. Kemudian ada lagi yang word wall ya. Word wall ini mirip-mirip dengan Kahoot sama Quizzes juga ya. Cuman ini mungkin lebih enak kelihatinnya karena simple gitu ya. Kita sudah bisa lihat kita mau pakai template yang mana. Walaupun sebenarnya di Quizzes juga ada kayak bentuknya pilihan ganda, bisa juga benar salah, matchingin satu sama lain itu bisa. Nah, kalau ini sekarang lagi populer kalau di dunia pendidikan, jadi bisa pakai word wall. Jadi kita bisa misalkan mau bikin evaluasi bentuknya apa, mau bikin games bentuknya apa, bisa anagram, bisa spin the wheel gitu ya, muter itulah ya, lingkaran itu gitu ya, open the box, quiz seperti yang sebelumnya gitu ya, complete the sentence juga bisa gitu, jadi kita kayak ada kalimat, terus ada satu kata atau satu istilah yang bolong di situ. Nah, kita bisa tuh misalkan mencocokkan mana pilihan jawabannya gitu ya. Terus kartu juga bisa, unjumble juga bisa. Ini kayak mengacak kata sehingga bisa bikin kalimat gitu ya. Itu. Terus ini ada yang free, ada yang pro gitu ya. Jadi ini lebih banyak kalau yang pro-nya. Nah, ini bagus banget gitu. Jadi artinya si siswa itu ketika mereka itu menggunakan media pembelajaran website itu mereka tidak seolah-olah bisa saja misalkan mereka tidak seolah-olah takut gitu untuk menjawab misalkan media pembelajaran berbasis untuk kedudukannya sebagai evaluasi, ya mereka kerjain aja seolah-olah itu kayak evaluasi biasa misalkan gitu ya, padahal itu nantinya dinilai misalkan ya, bisa jadi ada siswa yang takut gitu ketika dia ngerjain evaluasi karena mungkin serem gitu ya, kelihatan terlalu serius atau segala macam ketika kita hanya mungkin ngasih soal biasa gitu ya, di print outan kita kasih ke mereka untuk ngerjain. Nah, kalau seperti ini kan tampilannya menarik ya. Apalagi kalau misalkan games gitu ya. Nah, untuk games itu adik-adik di sini silakan bisa dilihat di YouTube itu ya, bagaimana cara suasana gitu ya. Ini masih loading juga ya. Bagaimana suasana kelas ketika mereka itu menggunakan media pembelajaran games dan juga media pembelajaran evaluasi. Ini bisa misalkan untuk ice breaking gitu ya, ketika mau mulai ya, ditampilin di kelas gitu ya, untuk siswa itu membuat mereka tertarik dulu gitu, fokus gitu ya untuk belajar ya, bisa ditampilin di PPT di papan tulis gitu ya, pakai proyektor gitu satu-satu atau setiap kelompok gitu ya, atau yang lagi ngantuk ditunjuk gitu ya untuk mereka misalkan main games. Nah, misalkan ini juga contohnya, ini kalau satu kelompok ya, ini kayaknya kalau Kahoot ya, kalau kalian lihat di sini ada kayak avatar-avatarnya yang datang-datang gerak-gerak gitu ya. Itu ya. Jadi itu contohnya aja. Jadi kalian bisa sebenarnya pakai media pembelajaran tadi yang sama gitu ya. Misalkan contoh website apa, tapi itu bisa sebagai kedudukannya entah dia sebagai games atau sebagai evaluasi.
Nah, ini untuk salah satu apa namanya judul ya yang baru-baru juga ini bulan Desember ya. Tapi mohon maaf adik-adik saya belum bisa memperlihatkan medianya seperti apa karena memang belum dibikin gitu ya. Jadi ini baru ya. Dan ketika saya lihat juga di tugas akhir prodi itu tidak banyak. Saya baru dapat 2 saja. Ini 1 sama satunya lagi ada yang sudah lulus gitu ya. Jadi dia bisa apa namanya media pembelajaran yang dipakai itu dia contohnya tadi Wordwall dan ini nanti dipakai saya nggak tahu nih apakah dia sebagai evaluasi atau games, sepertinya sebagai games gitu ya. Dia memadukan dengan model pembelajaran tipe games turnamen. Ini cocok dengan tadi dia basisnya untuk games ya si contoh website ini ya. Ini ya, ini 1. Kemudian yang kedua yang ini adik-adik dia itu skripsinya tentang efektivitas penggunaan Kahoot dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, jadi kedudukan si contoh website ini dia sebagai games gitu ya untuk website Kahoot. Nah, kalau mau dilihat bagian RPP-nya ya, coba atau modul ajarnya. Tadi kalau kalian lihat ini dokumentasinya ya. Nah, jadi dengan sedikitnya dengan sedikitnya media ini ya dipakai untuk penelitian, ini bisa sebagai kalian nantinya tugas akhirnya itu memakai media pembelajaran berbasis games atau berbasis evaluasi dengan menggunakan contoh website tadi. Karena tadi saya melihat belum banyak gitu media pembelajaran ini yang diteliti. Begitu ya. Nah, ini di kelasnya dia pakai Kahoot ya. Nah, tadi untuk bagian modul ajarnya dia pakai RPP ya. Di sini kalian bisa lihat di mana sih bagian di mana dia berada gitu ya. Nah, ini. Dia ada di bagian inti ya. Di mana di bagian inti itu dia ada 70 menit waktunya dan kita bisa lihat di sini ya ternyata website Kahoot itu digunakan sebagai games gitu ya untuk si guru gitu ya bisa menjelaskan misalkan materinya dengan siswa itu berkelompok gitu ya begitu ini ya. Jadi contoh website tadi bisa sama tapi penerapannya bisa saja berbeda tergantung dia jenisnya apa gitu ya, apakah dia games atau evaluasi dan apa juga tujuannya tadi ya, tujuannya apakah kalau untuk games pasti ya sebagai dia kalau di kegiatan inti berarti membuat pembelajaran itu menarik gitu ya, membuat pembelajaran itu lebih menantang siswa untuk bisa fokus dalam belajarnya karena kalau games itu kan mereka seolah-olah secara tidak langsung itu belajar gitu ya dengan bermain gitu. Beda dengan belajar sambil membaca atau belajar sambil menyimak guru gitu ya. Nah, itu pasti ada bedanya tuh kemenarikan belajar itu. Nah, kemudian media pembelajaran tadi bisa juga sebagai evaluasi untuk melihat progres siswa gitu ya, sebelum misalkan dan setelah. Jadi berarti kedudukannya bisa ada di kegiatan awal ini di sini bisa dimasukkan di sini di bagian pendahuluan misalkan 10 menit atau juga bisa dimasukkan di penutup gitu ya yang di sini juga begitu. Itu kelihatan di modul ajar atau di RPP-nya. Begitu. Seperti itu adik-adik ya. Nah, jadi silakan kalian bisa nanti membuat mind map-nya kalian itu masih sesuai dengan tema gitu ya. Jadi media pembelajaran games dan media pembelajaran evaluasi, apa ciri-cirinya, kemudian apa kelebihan dan kekurangannya, apa contoh websitenya, apa contoh penerapannya di kelas atau contoh produknya gitu ya yang sesuai dengan materi biologi. Begitu ya. Oke, sudah lewat ya saya 1 menit. Itu saja adik-adik untuk hari ini. Semoga bisa dicerna ya.
Nah, selanjutnya kita ke presensi seperti biasa. Kalian sudah bisa bikin tadi mind map-nya. Kemudian sambil saya memanggil, silakan bisa menyimak ya, bisa on cam dan juga bisa menyaut gitu ya. Oke, jadi materi hari ini yaitu media pembelajaran berbasis games dan juga evaluasi. Ya, saya mulai. Nur Anissa Fitri. Hadir Ibu. Ekong Bulita. Hadir Ibu. Sutina. Hadir Ibu. Novrianti. Hadir Ibu. Ratika Aulia. Wahdia Mahmud. Hadir Ibu. Sastia Almeira. Hadir Ibu. Titin Marwati. Hadir Ibu. Sri Wildayani. Hadir Ibu. Atira Ramadhani. Hadir Ibu. Zayan Salsabila. Hadir Ibu. Nur Lilis. Hadir Ibu. Nur Amanda. Hadir Ibu. Fitriani. Hadir Ibu. Safira. Hadir Ibu. Rini Febrina. Hadir Ibu. Nur Fadila. Hadir Ibu. Arda Putri Karisma. Hadir Ibu. Febrianti. Sri Wahyuni. Hadir Ibu. Oke. Dwi Aprianti. Dwini Boroalo. Hadir Ibu. Fauzia. Hadir Ibu. Najmi Aziza. Hadir Ibu. Yastri Satyaningsi. Hadir Ibu. Abdul Malik. Nur Alivia. Hadir Ibu. Siti Fahra. Hadir Ibu. Intan Kurniawati. Hadir Ibu. Oke. Edward Kinglolo. Hadir Ibu. Ada yang belum saya kasih hadir? Oke, saya simpan ya adik-adik. Silakan bisa fokus untuk mengerjakan mind map-nya ya. Mohon bisa dilihat untuk akses untuk upload itu hanya di jam 9.20 ya. Kalau ada kendala tolong bisa kasih tahu di waktu sebelum jam tadi. Kalau sudah lewat maka saya tidak bisa kasih keringanan. Begitu ya. Terima kasih banyak adik-adik untuk hari ini. Semoga puasanya lancar ya, karena seperti yang mungkin cuaca sangat tugas-tugas, mungkin ada kuliah juga, semoga bisa semangat juga gitu ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Kita akan tetap ketemu lagi di tanggal 16. Sepertinya masih masuk ya gitu ya. Tapi coba kita lihat apakah libur atau tidak. Sepertinya sih masuk gitu. Jadi pertemuan 7 masih tetap masuk dan kelompok 6 masih tetap bisa presentasi gitu. Kalau ada perubahan nanti saya akan infokan atau silakan bisa kasih tahu saya juga. Mungkin itu saja adik-adik. Terima kasih banyak. Mohon maaf ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.